Masalah terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah integer programming. Untuk kasus ini kita terkhusus hanya menyelesaikan dua variabel gitu ya. Jadi hanya untuk kasus di mana variabelnya hanya di dua dimensi. Oleh karena itu nanti boleh aja X1, X2, X2-nya atau X dan Y-nya itu boleh negatif, boleh positif gitu. Karena kita akan mengerjakannya dengan gambar, jadi kita nggak akan menggunakan simplex. Kita akan pertama-tama melihat contoh pengerjaannya. Di sini saya punya dua variabel X1 dan X2 dengan fungsi objektifnya adalah maksimum Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2. Constraint-nya hanya satu, yaitu 2X1 ditambah X2 kurang sama dengan 6, dengan X1 dan X2 nya lebih besar sama dengan 0, dan syarat tambahannya adalah X1 dan X2 nya adalah integer. Untuk kasus ini keduanya adalah integer. Bisa saja nanti hanya salah satu yang integer, X1 nya saja integer dan X2 nya bilangan real, atau kebalikannya, itu bisa terjadi. Kita akan mengerjakannya dengan menggunakan gambar. Kalau kita menggunakan gambar, sekali lagi saya ingatkan, skala Anda haruslah benar. Kalau tidak, pasti nanti saat menggambarnya itu kesulitan ya untuk mendapatkan titik-titik potongnya. Kita gambar, kita tahu bahwa daerah solusinya adalah yang segitiga siku-siku. Saya akan arsir berwarna merah yang bukan daerah solusinya. Nah, Anda kita dapat di sini adalah segitiga siku-siku. Corner point-nya atau titik potongnya di sini saya ketemu ada 3, yaitu A 0,0, B 0,6 dan C 3,0. Karena gambar tentu Anda hanya perlu mensubstitusikannya ke dalam fungsi objektifnya. Saya ketemu ZA sama dengan 0, ZB 12 dan juga ZC-nya adalah 3,0 yaitu 9. Dari sini kalau kita memaksimumkan, saya ketemu bahwa maksimumnya adalah di titik B gitu ya, dengan menghasilkan Z-nya adalah 12. Kebetulan di sini yang dihasilkannya X1-nya adalah 0 dan X2-nya adalah 6 dan sudah integer. Nah, kalau seperti ini udah selesai gitu ya. Kebetulannya bagus nih. Sudah integer. Jadi kalau soal nomor 1 ini contohnya sudah selesai, tidak ada perlu tambahan metode lagi. Nah, kita akan lihat contoh nomor 2. Gimana kalau kita mau memaksimumkan Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2. Constraint-nya ada 2. Yang pertama adalah X1 tambah X2 kurang sama dengan 6. Dan yang kedua adalah 9X1 ditambah 5X2 kurang sama dengan 45. Balik lagi sama, X1 dan X2 nya lebih besar sama dengan 0. Dan kedua variabel tersebut adalah integer. Karena hanya dua variabel, kita bisa kerjakan juga dengan menggunakan gambar. Balik lagi, saya akan gambar di sini. Saya akan gambarkan dulu titik yang saya butuhkan di X2 yaitu 9 dan 6, dan X1 adalah 5 dan 6. Saya akan gambarkan untuk garis X1 tambah X2 sama dengan 6, dan yang garis kedua adalah 9X1 ditambah 5X2 sama dengan 45. Adalah garis biru yang saya gambarkan. Kalau Anda lihat di sini, kita punya bahwa X1 dan X2-nya harus non negatif ya. Jadi kita punya daerah yang di kuadran pertama gitu. Nah, saya akan namakan daerah solusi kita adalah daerah solusi S. Ada berapa titik corner dan titik potong yang kita punya? Totalnya ada 4. Titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Titik C kita adalah 3/4, dan juga Y-nya adalah atau X2-nya adalah 2/4. Yang terakhir titik D-nya adalah 0,6. Kita akan cari untuk nilai Z-nya. ZA adalah 0, Z di titik B adalah 40, C kalau kita substitusikan 3/4 dan juga 2/4, hasilnya adalah 165/4. Dan yang terakhir adalah titik D menghasilkan
0,6 yaitu 30. Karena ditanya adalah maksimum, kita peroleh bahwa maksimumnya yaitu di titik C. Untuk X1 33/4 dan X2 2/4. Nah, untuk solusinya ini kita peroleh bahwa X1-nya itu 33/4 atau dengan kata lain adalah 15/4. Dengan X2-nya yaitu 9/4, dengan Z adalah 165/4. Padahal yang diminta di awal haruslah X1 dan X2-nya seharusnya integer. Di sini yang kita dapatkan mereka adalah bilangan real. Nah, kasus di sinilah yang dinamakan bahwa kasus integer ini belum selesai gitu. Kalau misalnya daerah solusinya itu kecil, yang diinginkan sebenarnya titik-titik yang menghasilkan integer ya. Jadi 0,0, 1,0, 2,0 dan seterusnya. Yang saya kasih titik-titik di warna biru ini. Itu kalau daerah solusinya kecil. Jadi yang diinginkan adalah substitusi satu-satu. Di 1,0 berapa, di 2,0 berapa, dan seterusnya. Tentu kalau daerah solusinya kecil, Anda bisa lakukan. Tapi kalau misalnya X1-nya udah 0 sampai 100, X2-nya 0 sampai 100, daerah solusinya udah luas gitu. Nah, coba satu-satu kan nggak mungkin dilakukan. Berarti Anda perlu metode tambahan. Sebentar saya akan perbaiki dulu. Saya punya sampai 4,0, ada 1,3, 1,2, 1,4, terakhir adalah 1,5. Nah, jadi harusnya yang Anda lakukan adalah Anda coba nih dari semua titik-titik biru ini yang mana yang paling maksimum. Nah, tapi kalau dari solusi kita besar, balik lagi tadi nggak bisa dilakukan. Apa yang kita lakukan? Kita perlu suatu metode tambahan. Metodenya yang saya akan ajarkan di sini adalah hanya salah satu yang bisa kita pakai. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah metode branch and bound. Sesuai namanya, branch and bound ini yaitu kita akan mencabangkan daerah hasil solusi kita dan juga memberikan batasan. Saya akan gambarkan dulu branch yang akan kita buat. Hasil pertama yang kita lakukan, yang kita dapatkan itu dinamakan sub problem pertama kita. Kita peroleh bahwa X1-nya adalah 15/4 tadi, X2-nya 9/4 dan juga dengan Z 165/4. Ini adalah sub problem pertama kita. Yang pertama banget nih. Dari sini kita akan mencabangkan. Karena tadi diminta adalah X1 dan X2-nya integer dan dua-duanya belum integer, Anda boleh pilih salah satu yang Anda branch, yang Anda cabangkan. Boleh X1 dulu atau Anda boleh pilih X2. Nggak jadi masalah yang manapun itu. Hasilnya akan sama saja. Di sini saya akan memilih yang saya cabangkan adalah X1. Tapi kalau misalnya hanya diminta adalah X1 yang harusnya integer, X2-nya bebas, ya yang Anda cabangkan tidak ada pilihan lain selain adalah X1 yang Anda cabangkan. Begitu juga kalau X2 yang harus integer, ya X2 yang dicabangkan. Tapi karena di sini dua-duanya, saya bisa pilih bebas. Saya pilih X1 yang saya cabangkan. X1-nya adalah 15/4 atau saya buat dalam bentuk desimal adalah nilainya 3,75. Dicabangkan gimana? Kalau X1-nya bukan 3,75, dia adalah bilangan bulat, yang mungkin nilai X1 berapa? Itu dinamakan sub problem kedua. Yang mungkin pertama adalah X1-nya lebih besar sama dengan 4. Karena dia 3,75. Bila kalau dia mau jadi bilangan bulat berapa? Yang kemungkinan pertama adalah dia nilainya 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Saya nggak mau dia bilangan real. Atau ada kemungkinan yang lain. Itu saya namakan subproblem ketiga, yaitu X1-nya kurang sama dengan 3. Mungkin juga dia nggak lebih dari 375. Mungkin kurang, tapi bilangan bulat. Berapa mulainya? 3, 2, 1, dan 0. Karena tadi X1-nya lebih besar sama dengan 0. Ada nggak bilangan bulat di antara 3 dan 4? Nggak ada. Gitu. Nah, itulah dinamakan subproblem kedua. Jadi subproblem kedua kita adalah X1 lebih besar sama dengan 4 ditambah subproblem awalnya. Subproblem ketiga, X1 kurang sama dengan 3 ditambah subproblem pertama.
Ingat tadi hasil awal kita yang pertama kali kita dapat dinamakan subproblem pertama. Kita akan ke gambar yang tadi kita peroleh. Subproblem pertama kita akan cabangkan. Karena nggak mau X1-nya itu bilangan real, kita bisa buat bahwa kita cabangkan menjadi subproblem kedua, yaitu X1 lebih besar sama dengan 4, dan satu lagi subproblem ketiga, X1 kurang sama dengan 3. Nah, ini dinamakan, jadi subproblem kedua itu cabangan dari subproblem pertama. Subproblem ketiga juga cabangan dari subproblem pertama. Selanjutnya, kita akan mengerjakan salah satu subproblem ini. Bebas lagi, nggak mesti Anda kerjakan dulu subproblem kedua. Bisa Anda langsung subproblem ketiga, gitu bebas saja. Di sini saya akan kerjakan dulu subproblem keduanya. Nah, ingat tadi subproblem kedua ini adalah dihasilkan dari subproblem pertama ditambah kendala X1 lebih besar sama dengan 4. Nah, saya akan gambarkan dulu daerah solusi kita di subproblem pertamanya. Baru saya akan tambahkan kendala X1 lebih besar sama dengan 4. Saya akan gambarkan kembali gambar yang Anda bisa lihat di layar ini. Di bawah saya akan gambarkan lagi. Dengan cepat saja, ini adalah hasil subproblem pertama. Saya akan gambarkan X1 lebih besar sama dengan 4. Saya gambar garis vertikal X1 sama dengan 4. Karena kita butuh X1 lebih besar sama dengan 4, berarti daerah yang kita punya adalah yang saya arsir berwarna merah ini. Gitu. Jadi, saya akan perbesar gambarnya. Saya akan pindahkan daerah kita. Saya perbesar supaya lebih mudah untuk Anda. Segitiga siku-siku ini adalah daerah subproblem kedua kita. Dengan daerah corner-corner poinnya 4,0, 5,0, dan titik ujung atasnya itu, di tinggi segitiganya itu saya peroleh adalah titik potong ya. Titik potong dengan garis 9x1 ditambah 5x2 gitu. Jadi titiknya harusnya 4,9/5 gitu. Anda boleh cari titik potongnya dengan 9x1 ditambah 5x2 gitu ya. Jadi kalau kita substitusikan x1 nya 4 ditambah 5x2 sama dengan 45, kita akan ketemu x2 nya adalah 9/5. Jadi harus benar gambarnya supaya Anda tahu dia berpotongan dengan garis yang mana. Dengan hal sama kita cari Z-nya. Z 4,0 adalah 32, Z 5,0 adalah 40, dan Z 4,9/5 hasilnya adalah 32 ditambah 9 adalah 41 gitu. Jadi untuk subproblem kedua ternyata nilai maksimumnya adalah di titik 4,9/5. Nah, kita akan pindahkan lagi hasil ini ke gambar branch yang kita punya. Hasil subproblem kedua kita peroleh bahwa hasilnya adalah X1 sama dengan 4, X2 9/5, dan Z sama dengan 41. Apakah kita langsung mengerjakan subproblem ketiga? Jawabannya enggak. Nah, kalau Anda lihat di sini, karena kita mencabangkan dari X1 lebih besar sama dengan 4, X1-nya udah bilangan bulat. Masalahnya adalah X2. Masih bilangan real. Nah, jadi yang pertama kita lakukan tadi adalah subproblem pertama. Saya memilih subproblem kedua yang saya kerjakan, berarti saya ke langkah kedua di subproblem kedua ini. Langkah ketiga kita nggak harus langsung mengerjakan subproblem ketiga. Gitu, karena subproblem keduanya itu belum selesai, masih ada X2 yang belum memenuhi. Jadi saya akan selesaikan dulu cabang pertama saya sampai selesai dulu gitu. Jadi saya akan subproblemkan lagi di subproblem kedua. Saya akan cabangkan lagi, masalahnya akan menjadi subproblem keempat gitu. Jadi bukan subproblem ketiga, jadi bukan subproblem ketiga yang saya kerjakan, tapi saya cabangkan dari subproblem kedua. Karena subproblem keduanya itu belum selesai, masih ada X3 yang jadi masalah. Di sini Anda lihat bahwa X2-nya itu masih bilangan real. Kita akan cabangkan. Kalau dia mau bilangan bulat, sekarang 9/5 nih. Kalau dia bilangan bulat bisa berapa saja. Pilihan pertama adalah X2 kurang sama dengan 1, atau X2-nya lebih besar sama dengan 2.
itu akan menjadi subproblem keempat kita, yaitu dari subproblem kedua. Hasilnya tadi diperoleh di atasnya adalah dari subproblem kedua ditambah X2 kurang sama dengan 1. Nah, subproblem kelima kita adalah subproblem kedua ditambah X2 lebih besar sama dengan 2. Nah, ini yang kita punya sekarang. Saya akan pindahkan ke gambar. Dari subproblem kedua, karena X2-nya belum memenuhi, saya cabangkan menjadi subproblem keempat dan subproblem kelima. Subproblem keempat X2 kurang sama dengan 1, subproblem kelima adalah X2 lebih besar sama dengan 2. Jadi sebenarnya setiap tahap kita bisa cabangkan 2. Nah, ini kita punya subproblem keempat dan subproblem kelima. Balik lagi, nggak mesti Anda harus kerjakan subproblem keempat dulu gitu. Anda bisa pilih untuk mengerjakan subproblem kelima dulu. Nah, di sini misalnya nih saya kerjakan adalah subproblem kelima. Bebas aja gitu. Jadi biar Anda lihat bahwa sebenarnya dia nggak mesti berurutan ya. Subproblem kelima berasal dari subproblem kedua. Jadi Anda cukup menggambar adalah daerah solusi dari subproblem kedua, nggak mesti dari awal. Gitu. Saya akan gambar hasil daerah solusi di subproblem kedua kita. Tadi titik-titik yang kita punya adalah 4,0 yang pertama. Jadi saya akan punya tadi di subproblem kedua titik-titiknya yang Anda butuhkan itu yang digambar. Tadi ada segitiga siku-siku, di situ ada titik 4, 5 untuk X1 dan juga 1 dan 9/5 untuk X2-nya. Kita akan gambar. Ini daerah siku-siku untuk subproblem kedua. Dan subproblem kelima saya perlu bahwa garis X2 sama dengan 2. Nah, dia daerah solusinya yang memenuhi adalah lebih besar sama dengan 2 gitu. Jadi daerah yang di atas garis horizontal ini gitu. Sedangkan saya punya subproblem keduanya itu di bawah. Jadi nggak ada yang memenuhi ya gitu. Jadi nggak ada yang match, daerah bersihnya nggak ada gitu. Jadi tidak ada solusi yang memenuhi dua-duanya gitu. Nah, kita peroleh bahwa di subproblem kelima ini itu tidak ada solusi. Nah, kalau sudah tidak ada solusi, berarti cabang dari subproblem kelima itu udah nggak ada. Dia udah selesai. Itu yang dinamakan gitu. Kalau sudah selesai, barulah Anda boleh berpindah ke samping. Kalau enggak, Anda ke bawah lagi dulu. Dicabangkan dulu subproblem kelimanya. Kalau udah Anda pilih yang itu. Nah, karena tadi udah selesai subproblem kelima dan dia nggak bisa dicabangkan lagi, saya akan berpindah ke subproblem keempat, ke sampingnya. Gitu. Kita kerjakan untuk subproblem keempat. Subproblem keempat ini tadi adalah dari daerah solusi subproblem kedua ditambah X2 kurang sama dengan 1. Kita gambarkan lagi dulu subproblem kedua kita. X1-nya butuh titik 4, titik 5, X2-nya ada 1 dan juga 9/5 sebenarnya. Baru kita punya juga bahwa X2-nya harus kurang sama dengan 1. Jadi saya akan gambarkan garis horizontal untuk X2 sama dengan 1. Daerah yang diinginkan adalah kurang sama dengan, berarti daerah di bawah garis horizontalnya. Jadi kita punya daerah trapesium menjadi daerah subproblem keempat kita, atau yang saya garisi berwarna biru ini gitu. Jadi titik yang ada adalah 4,0, 5,0, ada 4,1 dan yang terakhir adalah 40/9,1. Jadi ada 4 titik. Gitu. Sama lagi kita cari untuk nilai Z-nya 4,032, 5,040, 4,1 adalah 37 dan juga 40/9,1 hasilnya yaitu 365/9. Di sini kita peroleh maksimumnya yaitu 365/9.
Dan Anda lihat di sini bahwa X1-nya balik lagi ya, dia menjadi bukan bilangan bulat. X1-nya 40/9 dan X2-nya sama dengan 1. Kita akan pindahkan dulu ke gambarnya, hasilnya yaitu X1 sama dengan 40/9, X2 sama dengan 1, dengan Z sama dengan 365/9. Nah, balik lagi, karena subproblem keempat itu masih ada yang belum memenuhi, yaitu 40/9 X1-nya, kita nggak akan ke subproblem ketiga dulu gitu. Kita nggak akan ke samping dulu, kita akan ke bawah lagi dulu gitu. Kita akan cabangkan lagi subproblem keempatnya. Sampai cabang dari subproblem keempat itu udah selesai. Balik lagi, tadi saya akan tandain yang mana saya kerjakan lebih dulu. Nah, saya akan lakukan untuk subproblem ke 6 sekarang saya punya. Nah, subproblem ke 6 dan juga subproblem ke 7. Yang saya cabangkan adalah dari X1. X1-nya harus kurang sama dengan 4. Dan yang kedua adalah X1-nya lebih besar sama dengan 5. Nah, ini cabang yang selanjutnya saya punya gitu. Saya akan kerjakan lebih dulu subproblem ke-6. Kalau saya kerjakan subproblem ke-6 gitu, saya punya X1 kurang sama dengan 4, X1 lebih besar sama dengan 5. Untuk subproblem ke-6 dan subproblem ke-7 saya tulis dulu ya. Subproblem ke-6 kita yaitu dari subproblem ke-4 ditambah X1 kurang sama dengan 4, kendala tambahannya. Yang kedua, subproblem ke-7 adalah subproblem ke-4 ditambah X1 lebih besar sama dengan 5. Saya akan kerjakan dulu untuk subproblem ke-6. Hasil dari subproblem ke-6 itu adalah gambaran dari subproblem ke-4 ditambah kendala X1 kurang sama dengan 4. Saya akan gambarkan dulu trapesium yang saya punya ini, yaitu hasil dari subproblem keempat saya. Saya perlu adalah X1-nya 4 dan 5, sedangkan X2-nya 1. Saya akan gambar daerah trapesiumnya. Nah, ini subproblem keempat. Ditambah lagi tadi yang diinginkan adalah ada X1 kurang sama dengan 4. Saya akan benarkan dulu sedikit. Oke, saya akan gambar X1 sama dengan 4 menjadi tambahan dari subproblem ke-6 saya. Garis vertikal warna biru ini adalah X1 sama dengan 4. Karena saya minta adalah kurang dari sama dengan, dan yang masuk ke daerah trapesium berarti hanyalah garis berwarna merah yang kena. Jadi ada berapa titik di situ? Ada 2 titik ujungnya, 4,0 dan juga 4,1. Hasil Z-nya 32 dan 37. Di sini saya peroleh bahwa Z maksimumnya X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 1 sudah bilangan bulat dua-duanya. Kita akan pindahkan untuk subproblem ke-6. Hasilnya X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, dengan nilai Z-nya adalah 37. Nah, karena sudah bilangan bulat dua-duanya dan sesuai dengan yang diminta dari soalnya, tentu ini menjadi calon solusi yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke subproblem ke-7 kita. Masih calon solusi karena belum selesai di subproblem ke-7-nya. Barulah udah selesai cabang itu, Anda pindah ke subproblem ke-7. Balik lagi, saya akan gambar dari subproblem keempat. Daerah trapesium yang kita punya di daerah subproblem keempat, saya akan gambarkan kembali. Ini daerah trapesiumnya ditambah garis X1 sama dengan 5. Nah, X1 sama dengan 5. Saya maunya lebih besar sama dengan gitu. Jadi yang mana nih yang kena daerah trapesium dan juga garis vertikal saya ke kanan? Karena lebih besar sama dengan, yaitu hanya di titik 5,0. Saya cari Z 5,0 adalah 40. Berarti solusinya X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0 dan Z sama dengan 40. Nah, ini juga sudah bilangan bulat. Berarti subproblem ke-6 sudah selesai, subproblem ke-7 juga sudah selesai. Baru
Anda bandingkanlah calon solusi Anda. Karena tadi di subproblem ke-6 juga adalah calon solusi dan di subproblem ke-7 juga menghasilkan X1 dan X2 juga bilangan bulat. Nah, Anda harus bandingkan dengan calon solusi yang sebelumnya Anda dapat. Gitu. Di subproblem ke-7 waktu X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0, kita peroleh bahwa Z-nya adalah 40. Sedangkan di subproblem ke-6 Z-nya adalah 37 gitu. Jadi kita bandingkan bahwa 37 ini kurang dari 40. Karena kita menginginkannya di soal ini adalah memaksimumkan, berarti subproblem ke-6 akan dicoret dari calon solusi dan subproblem ke-7 menjadi calon solusi. Tentu subproblem ke-6 dan subproblem ke-7 nggak bisa lagi dicabangkan ya, karena dia udah selesai nih, udah sesuai dengan yang kita mau. Kenapa masih calon solusi? Saya harus melihat apakah ada cabang yang belum selesai. Ternyata ada cabang subproblem ketiga yang belum selesai. Nah, yang terakhir saya kerjakan subproblem ketiga. Nah, kalau saya kerjakan subproblem ketiga berasal dari subproblem pertama dan juga X1 kurang sama dengan 3. Saya akan gambarkan daerah solusi untuk subproblem ketiga. Berasal dari subproblem pertama, saya gambarkan dulu subproblem pertama kita. Ada garis 9x1 ditambah 5x2 sama dengan 45. Dan garis kedua adalah x1 ditambah x2 sama dengan 6, adalah garis yang warna hitam. Dan juga tadi subproblem ketiga kita punya bahwa x1 kurang sama dengan 3, berarti kita punya garis vertikal ya, garis vertikal di X1 sama dengan 3. Kalau kita lihat gambarnya tadi, kita perlu bahwa X1 kurang sama dengan 3. Saya akan gambarkan garis vertikal untuk X1 sama dengan 3. Saya gambar dengan garis warna merah. Dan yang kita butuhkan adalah untuk daerah kurang sama dengannya gitu. Jadi kita punya daerah yang di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri garis warna merah ini gitu, atau yang saya tebalin dengan warna merah. Kita bisa lihat daerahnya. Bentuknya trapesium. Ada 4 titik yang kita punya di sini. Yaitu titik 3,3 dan juga titik keduanya ada juga titik 0,6, titik 0,0 dan juga titik B saya namakan titik 3,0. Nah, kita bisa substitusikan kembali ke nilai Z-nya. Z 0,0 tentu 0, Z 3,0 adalah 24, Z 3,3 24 ditambah 15 yaitu 39. Dan terakhir adalah Z 0,6, hasilnya adalah 30. Maksimumnya ada di mana? Maksimumnya ada di titik 3,3 ya untuk subproblem ketiga ini. Dengan hasil adalah 39. Saya akan tulis dulu hasilnya. X1 sama dengan 3 dan juga X2 sama dengan 3 dengan nilai Z adalah 39. Kalau Anda lihat di sini bahwa subproblem ketiga juga mungkin bisa jadi calon solusi, masih mungkin karena nilainya integer. Kita bandingkan dengan calon solusi yang kita punya sekarang. Calon solusi yang kita punya sekarang dari subproblem ke-7 hasilnya 40. Yang baru kita dapat di subproblem ketiga hanya 39, kalah nilainya. Berarti dia nggak akan menjadi calon solusi. Dan kita lihat bahwa semua cabang kita udah selesai, branch kita udah selesai. Berarti solusi dari masalah kita ini udah selesai. Hasilnya adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 0 dengan nilai Z adalah 40. Yang perlu Anda lihat juga untuk mengerjakan branchnya. Perhatikan, misalkan nih X1 Z kita sekarang itu yang diperoleh dari subproblem ke-7 adalah 40. Jadi calon solusi. Misal subproblem ketiga belum bilangan bulat, 3,3. Nilai Z-nya 39. Perlu nggak dicabangkan? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena kalau Anda cabangkan, nilainya akan turun dari 39. Dia nggak mungkin jadi calon solusi lagi. Karena hasilnya pasti lebih kecil dari 39. Perhatikan di subproblem pertama. Hasilnya 165 per 4. 41 sekian. Anda cabangkan, makin turun nilainya, 41. Anda cabangkan lagi, makin turun lagi. Gitu. Itu yang perlu Anda lihat untuk mengerjakan ini ya.